memperjuangkan status penerima bansos. Contoh, ini contoh real dan saya alami sendiri, saya lakukan sendiri. Jadi meskipun itu adalah bansos, ada juga mafianya. Bukan main ya? Mafia di hal-hal yang lain, di bidang-bidang yang lain itu wajar. Ya. Tapi kalau sampai ada mafia di bansos, wow, Biadab. benar-benar tidak ada manusiawinya. Yes, boleh, biadab. NTT merupakan salah satu pemasok daging di Jakarta. Pemasok daging? Saat waktu itu bahwa pemerintah pusat malah menginginkan mengambil dari Australia kalau tidak salah. Tapi Pak Anies justru punya keberanian untuk mengambil daging itu dari NTT loh deh. Tapi menurut saya itu julukan yang sangat mulia untuk saya. Daripada saya jadi bazar bokep begitu, ya kan Kak? Selamat datang kembali di channel Langkah Anies kali ini. Setelah kemarin kami sempat berbincang dengan tokoh pemuda NTT yang sangat fenomenal by Zoom. Sekarang alhamdulillah adik saya ini sudah berkenan hadir di Jakarta ya Dek ya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Puji Tuhan karena kemarin jauh-jauh dari NTT dia juga ingin ikut menyaksikan pidato Pak Anies yang menggelegar itu. Secara langsung. Secara langsung ya. Iya. Kita langsung saja memulai pembicaraan kita nih. Mungkin Dek setelah dahulu nih jadi haters bertahun-tahun, terus kemarin datang ke Jakarta dan menyaksikan langsung pidato Pak Anies itu, apa yang tertangkap dan apa yang dirasakan oleh Dek Kris ini? Menurut saya pidato kemarin itu berbobot sekali ya. Iya. Untuk pidato-pidatonya Pak Anies sebelum-sebelumnya, saya jarang menangkap ada sesuatu yang menyentuh hati saya. Tapi pidato yang kemarin itu benar-benar menyentuh hati saya. Apalagi sampai beliau menyinggung tentang mafia. Dan mafia-mafia ini berderet, ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Ya termasuk mafia BTS itu, semua. Bicara mafia ini kan hampir di semua aspek, semua bidang ada. Iya. Dan saya sendiri mengalami ketika saya mulai membantu masyarakat memperjuangkan status penerima bansos. Contoh, ini contoh real dan saya alami sendiri, saya lakukan sendiri. Jadi saya harus mengakui bahwa meskipun itu adalah bansos, ada juga mafianya. Bukan main ya? Luar biasa, lucu kan? Saya pikir kalau mafia di hal-hal yang lain, di bidang-bidang yang lain itu wajar. Ya. Tapi kalau sampai ada mafia di bansos, wow, Biadab. benar-benar tidak ada manusiawinya. Yes, boleh, biadab. Begitu. Kenapa saya menduga bahwa ini ada mafianya? Karena ketika menanyakan ini ke satu pihak, menurut saya yang punya keterkaitan dan bisa mendapat klarifikasi, penjelasan atau bagaimana bisa mengupayakan nasib masyarakat penerima bansos yang kurang jelas ini, nanti diarahkan ke pihak lain. Pihak yang direkomendasikan itu saya datangi, diarahkan ke pihak lain lagi. Nanti pihak yang direkomendasikan saya datang, nanti diarahkan ke pihak lain lagi sampai saya di Jakarta. Belum terima. Pertama saya datang ke Jakarta itu gara-gara bansos ini. Gara-gara memperjuangkan nasib status penerima bansos masyarakat yang tidak jelas ini. Sama saja. Nanti diarahkan ke satu. Pernah saya datang ke Kemensos, kantor gedung Kemensos, sama sekuritinya saya diarahkan masuk ke M-Mile. Sudah, keluhan masyarakat sudah disampaikan ke M-Mile. Tapi saya membangun kesimpulan bahwa link aduan masyarakat berbasis digital itu nggak lebih
menurut saya. Saya pikir link-link aduan kementerian-kementerian itu jadi kita diarahkan dari satu pihak ke pihak yang lain, nanti diarahkan lagi ke pihak yang lain dan seterusnya. Apakah ini bukan cerminan? Menurut saya ini cerminan dari. Apakah itu bisa menjadi indikator bahwa di situ di pihak Kemensos itu ada mafia, Dek? Saya nggak bilang di pihak Kemensos ada mafia, tetapi dalam apa ya? Dalam kinerja atau apa ya, apa istilahnya ya, intinya itu semua mencerminkan adanya, kira-kira begitu, mencerminkan adanya, hingga suatu aspirasi yang diperjuangkan, suatu keluhan masyarakat yang diperjuangkan itu akan menemukan kendala, kerumitan yang kita sendiri nggak tahu mau seperti apa. Itu kan juga ada hak kita di situ ya. Ada hak kita di situ. Tapi saya tidak melakukan ini untuk diri saya, untuk orang tua saya, enggak. Ya, pertama, orang tua saya mengeluh karena sama juga status penerima bansosnya enggak jelas. Tapi saya katakan tidak. Saya masih mampu memberi makan orang tua saya. Jadi saya tidak mau istilahnya memperjuangkan ini demi orang tua saya. Apa kata dunia, apa kata orang? Iya, betul. Karena orang tuanya. Iya. Jadi saya nggak mau. Tetapi ketika ada belasan orang datang ke saya, minta tolong ke saya untuk mencari tahu, menindaklanjut ini, apa bisa status penerima bansos mereka itu hidup lagi. Dari situ saya mulai bergerak. Tetapi tetap orang tua saya di luar. Saya nggak mau masuk. Memperjuangkan, nggak mau. Tidak mau. Ya, saya tidak mau orang tua saya masuk ke dalam jumlah masyarakat yang sedang saya bawa aspirasinya. Mohon maaf, sampai detik ini di sini pun belum terrealisasi itu. Loh, sudah sejak kemarin saya diarahkan ke satu pihak, sampai di pihak itu diarahkan ke pihak lain lagi, sampai sekarang nggak jelas. Begitu. Begitu. Jadi menurut saya ini adalah cerminan nyata daripada mafia itu. Begitu. Jadi kembali ke pidatonya Pak Anies Baswedan, saya katakan kemarin itu pidato Pak Anies Baswedan yang sangat berbobot dan sangat menyentuh hati saya. Karena menyinggung apa yang sedang saya perjuangkan secara langsung. Dan kita berharap bahwa ada pemimpin bangsa ke depan yang berani mewujudkan keadilan yang apa ya, tidak serumit ini gitu. Tidak serumit ini. Berani mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan yang kedua, kemarin Pak Anies juga menyinggung tentang apa namanya, industri hukum ya, proses hukum yang dipolitisasi atau ada kepentingan politik dalam proses hukum, kira-kira seperti itu. Ini juga satu hal yang real, benar-benar terjadi. Ya. Dan saya pikir itu bukan Pak Anies sendiri yang mengatakan itu. Saya pikir yang mempopulerkan kata industri hukum ini pertama adalah Pak Mahfud MD. Jadi itu benar-benar satu hal yang real. Dan saya juga pernah terjun di jalanan bersama teman-teman dalam memperjuangkan keadilan untuk kasus-kasus tertentu, kasus-kasus besar. Dan saya melihat sendiri, saya melihat dan merasakan sendiri bahwa memang industri hukum itu kejam, terlalu kejam. Dan kita berharap Pak Anies seandainya Yang Maha Kuasa merestui cita-cita kita bersama, Pak Anies terpilih misalkan jadi Presiden Republik Indonesia, ada langkah-langkah berani yang beliau lakukan. Tapi saya yakin Pak Anies akan berani melakukan hal-hal seperti ini. Karena hal yang
paling sulit dilakukan oleh seorang pelaksana negara di Republik ini belakangan ini adalah mewujudkan izin rumah ibadah non-muslim. Ini adalah yang paling sulit dilakukan oleh pelaksana negara seantero Nusantara ini. Tapi Pak Anies Baswedan berani melakukan itu. Saya dibilang buzzer IMB ini menuju ke buzzer IMB ya Kak, nggak apa-apa ya Kak. Silakan deh. Jadi nggak apa-apa. Dibilang buzzer IMB menurut saya itu julukan yang sangat mulia untuk saya. Daripada saya jadi buzzer bokep begitu, ya kan Kak? Mohon maaf nih Kak ya. Iya kan? Terus balik lagi ke pidato Pak Anies kemarin, saat beliau berkata bahwa banyak sekali juga mafia, terus industri hukum, terus mungkin kemarin itu di sektor-sektor tertentu juga ya Dek. Saya mohon maaf kan dari NTT ya. Iya. Kamu tanya sih apa sih apa yang dihasilkan di NTT itu, karena kan menurut kakak baca itu ada bahwa NTT itu adalah merupakan daerah yang juga daerah miskin di sana. Apa tidak ada rakyat di sana atau masyarakat di sana yang ingin memajukan daerah? Gini Kak. Saya mengerti bahwa NTT bukan daerah industri. Iya. Tapi bukan berarti NTT tidak punya potensi. Iya. Dan saya keberatan NTT dibilang daerah miskin. Kenapa? Karena setiap daerah tentu punya potensi masing-masing. Dan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah-daerah itu tidak sama. NTT memang bukan daerah industri, tetapi ada juga potensinya. Contoh seperti objek wisata, objek wisata alam. Jadi saya keberatan NTT dibilang daerah miskin. Saya lebih melihat NTT itu krisis orang-orang yang benar-benar peduli dengan daerahnya. Banyak kan orang-orang NTT yang sudah berpengaruh di ibu kota? Iya, banyak. Banyak orang-orang NTT yang sudah kaya raya, sudah besar, ternama di ibu kota, tapi lupa di mana ari-arinya ditanam. Padahal sebenarnya NTT punya potensi yang besar, salah satunya objek wisata alam, yang kedua sapi. Sapi ini kan NTT punya sapi terbaik untuk kelas nasional. Jadi kalau NTT itu dibilang daerah miskin, saya keberatan sekali. Saya lebih setuju kalau NTT itu dibilang kurang ada pengelolaan, atau pengelolaannya yang kurang baik, atau orang-orang NTT sendiri kurang punya kepedulian untuk daerahnya. Kurang kesadaran untuk daerahnya. Ya. Saya datangi satu bendungan yang di era Pak Jokowi itu ditata. Saya melihat itu bisa menjadi objek wisata yang bagus, bisa menjadi salah satu faktor pendapatan daerah. Tapi tidak ada pengelolaan yang baik. Coba hal-hal seperti itu dikelola. Yang jadi masalahnya, ada nggak yang mau peduli, yang punya kesadaran bahwa NTT punya potensi dan bisa dikelola dengan baik untuk kemajuan NTT. Begitu. Padahal setahu kakak tuh kerjasama di Pemprov DKI dan Pemprov dari NTT itu sudah terjalin loh. Karena NTT merupakan salah satu pemasok daging di Jakarta. Pemasok daging? Saat waktu itu bahwa pemerintah pusat malah menginginkan mengambil dari Australia kalau tidak salah. Tapi Pak Anies justru punya keberanian untuk mengambil daging itu dari NTT loh, Dek. Oh. Iya. Ini breaking news buat saya. Iya, itu salah satu keberanian Pak Anies. Makanya ada lah nanti mungkin di tempat kita di Langkah Anies tuh ada beritanya deh. Ya, itu mungkin yang harus diangkat kan? Karena mungkin sebagian orang NTT termasuk ini belum tahu kan? Iya. Sudah terjalin kerjasama deh. Kalau yang kuasa meriduhi perjuangan kita, kalau Pak Anies ada takdir menjadi pemimpin bangsa ini, mungkin peternakan sapi di NTT perlu ditingkatkan ya, dikembangkan lagi. Mungkin mulai dari kalau misalnya kita mengharapkan orang lain kan belum tentu. Mungkin bergerak dari diri kita sendiri deh, mungkin ini bisa nanti
mensosialisasikan apa yang kita obrolkan malam ini, sehingga nanti aspirasi dari kita, inspirasi dan atau apapun itu cita-cita dari rakyat warga NTT itu bisa tersampaikan ke Pak Anies, dan nanti mudah-mudahan aja ke depan Pak Anies Presiden bisa memajukan daerah-daerah. Amin, amin, amin. Itu. Nah terus kemarin kan bilang bahwa pidato Pak Anies sangat menyentuh hati. Itu di bagian mana menyentuh hati itu? Oke, perbincangan kali ini cukup sekian, tapi pantengin terus di channel Langkah Anies karena akan ada perbincangan yang lebih seru lagi dan lebih spektakuler lagi di sesi kedua. Oke deh, siap deh? Oke. Oke. Jangan lupa share, like, and subscribe di channel apa deh? Langkah Anies. Langkah Anies, Langkah Anies mantap, Ya, maju terima terus kasih. menjadi atensi buat Pak Anies Baswedan. Banyak berita tentang Papua, tetapi sepertinya media-media ini kurang berani untuk mengungkap semua informasi secara utuh dari hal-hal yang terjadi di Papua. Mau dibilang buzzer kayak, kalau bilang buzzer RP, nasi bungkus segala macam, nggak masalah buat saya. Nggak ada ngaruhnya lah. Nggak ada ngaruhnya sama sekali buat saya. Apalagi dibilang buzzer IMB, wow, itu mulia sekali buat saya. Iya, daripada jadi buzzer bokep. Karena Pak Anies Baswedan lebih NKRI. Saya Krisyanto Yen Oli, gue Anies Baswedan. Harga mati.